Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi materi kita mengenai teori grup. Kali ini kita masuk ke materi baru, namun tentu, berkaitan dengan materi-materi kita pada video sebelumnya. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas kompleks dan subgroup. Oke, mungkin kata kompleksnya itu sudah sering didengar ya, tapi mungkin bukan seperti apa yang ada di pikiran kalian. Baik, kita langsung saja membahas mengenai definisi kompleks dan subgroup. Yang pertama, definisi kompleks. Misalkan G adalah grup dan H subset sebarang dari G. Nah, subset itu di himpunan subset itu kan adalah himpunan bagian. Maka H disebut kompleks dari G. Jadi kalau H itu eh, himpunan bagian dari G, maka H langsung kita katakan dengan kompleks. Tapi ada penekanannya bahwa jika G bukan grup, maka H bukan kompleks. Dia hanya himpunan bagian biasa saja. Jadi lihat dulu apakah G-nya itu adalah grup atau bukan. Kalau G-nya bukan grup, dia tidak bisa disebut kompleks. Kemudian subgroup. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Jadi dari H itu kalau lebih lanjut kita teliti bahwa ternyata dan kita temukan bahwa ternyata H itu adalah grup juga dengan operasi yang sama di G, maka H itu kita sebut dengan subgroup. Jadi kalau misalkan G-nya itu operasi penjumlahan, kalau H-nya juga dengan operasi penjumlahan adalah grup, maka H itu kita katakan sebagai subgroup. Ada beberapa poin penting terkait kaitan antara kompleks dan subgroup. Yang pertama, setiap subgroup dari G itu merupakan kompleks. Karena kan syaratnya dia harus himpunan bagian dulu. Kalau dia sudah himpunan bagian, kemudian kita teliti dia juga merupakan grup, maka dia disebut subgroup. Kemudian, tetapi tidak semua kompleks dari G merupakan subgroup. Jadi subgroup sudah pasti kompleks, tapi kompleks belum tentu subgroup karena dia bisa saja kompleks tapi dia bukan grup. Kalau keadaannya seperti itu berarti hanya itu bukan merupakan subgroup. Kemudian poin yang kedua, setiap himpunan merupakan subset dari dirinya sendiri. Nah, ini kan di konsep himpunan seperti itu. Suatu himpunan itu merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Nah, ini juga berlaku di G. Jika G suatu grup, maka G juga subgrup dari dirinya sendiri. Kemudian, poin ketiga, jika kita bentuk suatu himpunan H, yang dimana himpunan H itu adalah himpunan yang berisi identitas grup, maka jelas H itu merupakan subset dari G dan H juga merupakan grup terhadap operasi yang sama. Oleh karena itu H merupakan subgrup dari G. Jadi kita buat suatu kesimpulan. Kesimpulannya bahwa setiap grup itu pasti minimal memiliki 2 subgrup. Apa itu? Yang pertama adalah dirinya sendiri dan yang kedua adalah himpunan yang berisi identitas. Dalam hal ini subgrup G dan E itu disebut dengan subgrup trivial. Jadi subgrup G dan E yang sudah pasti dimiliki oleh setiap grup itu dia disebut subgrup trivial atau subgrup improper. Kemudian selanjutnya jika ada H subgrup dari G di mana H itu bukan G dan H juga bukan E, maka dia disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Jadi semua subgrup yang bukan G dan bukan identitas dia disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Kita masuk ke contoh 1 mengenai kompleks dan subgrup. Ya, misalkan G yang himpunannya berisi 1, negatif 1, I, dan negatif I dengan operasi perkalian
membentuk grup. Ini saya kira tidak usah kita buktikan lagi, sudah sering kita buktikan untuk kita jadikan contoh di materi-materi sebelumnya. Kemudian pandang himpunan H yang beranggotakan satu dan negatif satu. Nah, di sini kita lihat bahwa H itu kompleks dari G. Dan H membentuk grup terhadap operasi yang sama di G. Jadi H merupakan subgrup di G. Jadi ini kalau kita buktikan menggunakan syarat-syarat sifat grup, maka ini juga akan membentuk grup. Karena ini membentuk grup, tapi kita tidak usah paparkan jauh di sini ya, karena ini dasar saya pikir, Anda juga pasti tahulah cara membuktikan ini, mulai dari tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas, dan inverse. Ini dia akan membentuk grup juga. Jadi dua syaratnya terpenuhi kan, dia subset dari dia kompleks dan dia juga membentuk grup, maka kita simpulkan H merupakan subgrup dari G. Contoh yang kedua, ah, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Ini juga merupakan grup dan sudah sering kita gunakan sebagai contoh. Kemudian pandang himpunan 2Z, yang mana itu ini merupakan, berarti ini anggota-anggotanya kan, misalkan negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan, kompleks dari Z, jelas. Ini kan semua masih merupakan bilangan bulat. Kemudian 2Z juga merupakan subgrup dari Z. Ini juga ketika kita buktikan, ini juga akan membentuk, grup ya. Nah, jadi kalian cari apakah dia tertutup, asosiatif, punya identitas, punya inverse. Nah, makanya kalau kalian berhasil buktikan dia adalah, grup, maka kita simpulkan dia merupakan subgrup dari Z. Oke, kemudian kita akan bahas beberapa teorema terkait kompleks dan subgrup. Yang pertama, jika G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku jika E aksen elemen H dan E elemen G, maka E aksennya itu sama dengan E. E aksen dan E berturut-turut identitas di H dan G. Jadi maksud dari teorema ini bahwa jika H itu subgrup dari G, maka, identitas di H itu sama dengan identitas di G. Jadi kalau identitasnya di G 1, maka identitasnya di H juga pasti 1. Tapi ini harus kita buktikan ya, karena ini adalah teorema. Kemudian teorema kedua yang akan dibuktikan bahwa untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C. Nah, kalau bahasa sederhana dari teorema ini berarti inverse dari misalkan, inverse dari A di ya inverse dari A di H itu adalah B, dan inverse A di G itu adalah C, maka B sama dengan C. Artinya inverse-nya di B dan inverse-nya di H dan inverse-nya di G itu pasti sama. Jadi kalau misalkan inverse dari 1 itu adalah negatif 1 di H, maka inverse-nya juga di G itu juga pasti negatif 1. Kemudian, yang ketiga ini terkait dengan tingkat yang kita pelajari, sebelumnya juga. Jadi untuk setiap A elemen H, kalau tingkatnya atau ordernya A itu M di H, tingkatnya juga di N di G, tingkatnya juga A di G itu sama. Jadi ada 3 ya, terkait identitas, terkait inverse, dan terkait tingkat atau order. Inti dari 3 teorema ini bahwa semua identitas, inverse, dan tingkat dari anggota suatu grup dari anggota di H itu juga sama dengan, di G. Kita buktikan satu per satu. Yang pertama, ini terkait identitas tadi. Jadi kita misalkan E aksen elemen H dan E elemen G. Nah, kemudian kita ambil sebarang A elemen H.
Kita ambil sebarang A elemen H, yang mana A juga itu elemen dari G. Nah, jika A elemen G dan E identitas di G, maka kita peroleh ini. Kan kalau identitas kalikan dengan suatu unsur, hasilnya tetap unsur itu sendiri. Kemudian jika A juga elemen H dan E aksen identitas di H, maka seperti ini juga. Nah, kemudian kita gabungkan ini dua. Ini kan sama. Ini sama. Sama A. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kan? Kemudian kita ingat ada teorema yang pernah kita pelajari sebelumnya bahwa di grup itu berlaku hukum pencoretan kiri. Jadi ini kita coret. Hasilnya adalah ternyata betul bahwa E sama dengan E aksen. Atau dengan kata lain, unsur identitas di G itu sama dengan unsur identitas di H. Nah, di mana H itu adalah subgrup dari G. Untuk bukti yang kedua, ini terkait dengan inverse. Kalau terkait dengan inverse berarti kita kaitkan juga dengan identitas. Kita ambil sebarang A elemen H, A elemen G. Selanjutnya misalkan B inverse dari A dan C inverse dari A di G. Nah, berarti bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini kan tadi B adalah inverse dari A, C juga inverse dari A. Hasilnya kan sama dengan identitas. Nah, seperti prosesnya yang tadi, ini kita samakan. Ini kita samakan. Nah, ini kan sama-sama E. Berarti bisa kita tulis AB sama dengan EC. Kemudian lakukan lagi pencoretan kiri, maka kita peroleh B sama dengan C. Berarti inverse-nya A di H itu sama dengan inverse-nya A di G. Kemudian untuk yang ketiga itu kita tidak akan bahas, ini akan sebagai latihan bagi Anda, namun diberikan langkah-langkah. Pertama, tetapkan unsur identitas di H. Kemudian ambil sebarang anggota di H dan tetapkan tingkatnya. Nah, lihat kembali, kalau agak lupa lihat kembali materi pangkat dan tingkat. Kemudian gunakan definisi tingkat anggota suatu grup. Kita lanjut tentang himpunan kuasa. Ini juga sama prinsipnya dengan himpunan kuasa di himpunan biasa ya. Jadi dalam teori himpunan itu kita kenal istilah himpunan kuasa, di mana himpunan kuasa itu adalah himpunan semua subset dari himpunan. Jadi semua subsetnya dulu dikumpulkan lalu dibuatkan suatu himpunan, maka himpunan tersebut disebut dengan himpunan kuasa. Nah, ini juga berlaku di himpunan kuasa dari grup G. Jadi kita tadi ketahui bahwa himpunan bagian dari suatu G itu kita kenal dengan nama kompleks. Maka kalau himpunan kuasa dari grup G itu adalah himpunan yang berisikan semua kompleks dari sebuah grup G. Untuk penulisannya itu ini himpunan kuasa ya, P power. Nah, himpunan kuasa dari grup G atau himpunan semua kompleks. Baik, kemudian ada beberapa definisi lain yang harus kita ketahui terkait kompleks dan subgrup. Yang pertama terkait perkalian. Jadi sama dengan himpunan biasa, jadi kompleks juga itu dapat dikalikan. Jadi kalau misalkan H dan K itu adalah kompleks dari suatu grup G, maka perkalian H dan G itu kita tulis, perkalian H dan K itu kita tulis sebagai HK, definisinya adalah seperti ini. Jadi kita kalikan masing-masing anggotanya. Sama dengan perkalian di bilangan di himpunan biasa. Kemudian ada juga himpunan yang berisi semua inverse dari kompleks subgroup. Jadi misalkan H subgroup dari G, maka inverse dari H ditulis H inverse. Ini adalah himpunan semua inverse dari subgroup H. Jadi kalau temukan begini berarti ini perkalian. Kemudian ini himpunan semua perkalian kompleks dan ini adalah himpunan inverse dari subgroup.
Yang terakhir, ada satu teorema juga yang cukup penting saya pikir, jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka HK inverse, ini tadi perkalian ya, nah ini sama dengan K inverse H inverse. Untuk menunjukkan HK inverse sama dengan K inverse H inverse, maka kita harus buktikan dua hal, ini dan ini. Nah, ingat kembali di materi himpunan bahwa untuk membuktikan bahwa A sama dengan B, maka kita harus buktikan bahwa A subset dari B dan B subset dari A. Jadi untuk membuktikan A sama dengan B harus A subset B, B subset A. Begitupun dengan ini. Jadi ini kita anggap A-nya, ini kita anggap B-nya. Jadi A subset dari B, A superset dari B, atau bisa dibalik ya. Terserah, ini sama. Bentuk seperti ini sama. Kita sesuaikan saja. Oke, untuk pembuktian yang pertama kita bisa ambil sebarang X elemen HK inverse. Kemudian, sekarang ini lagi. Cara untuk membuktikan bahwa A subset dari B itu bagaimana? Nah, untuk membuktikan A subset dari B, maka dibuktikan itu untuk setiap A, ini A kecil, elemen A, maka A juga itu elemen dari B. Jadi ini ya, prinsip ini untuk membuktikan ini. Makanya di sini kita ambil sebarang X elemen HK inverse. X-nya di sini sebagai ini, A. Kemudian akan kita buktikan bahwa X juga itu elemen dari K inverse H inverse. Nah, jadi ini X elemen HK inverse, maka bisa kita tulis seperti ini. Ini tadi sesuai definisi sebelumnya. Kemudian ini ada di teorema. Ini ada di teorema tentang grup. Coba Anda lihat-lihat kembali, jika HK inverse ini, maka K inverse H inverse. Ini beda ya dengan ini. Kalau ini kita berbicara tentang himpunannya. Kalau ini kita berbicara tentang anggota himpunannya, dan ini sudah ada di teorema di bab-bab sebelumnya. Anda bisa lihat kembali. Berarti kalau kita lihat bentuknya ini sesuai definisi, ini kan adalah elemen dari ini. K kecil inverse, H kecil inverse itu elemen dari K inverse, H inverse. Jadi terbukti kan? Nah, kita ambil sebarang X elemen ini, lalu kita buktikan bahwa X juga itu elemen dari K inverse, H inverse. Jadi prinsipnya kita tadi pakai ini. Ini yang sebagai A, ini sebagai B. Nah, jadi terbukti bahwa HK inverse itu subset dari K inverse H inverse. Begitupun untuk langkah yang kedua. Kita ambil Y elemen K inverse H inverse. Sama dengan prosesnya tadi. Maka ini sama dengan ini untuk suatu K elemen K inverse, H elemen H inverse. Nah, ini juga pakai teorema. Nah, ini berarti HK inverse juga elemen dari H besar, K besar inverse. Nah, karena dua poin ini sudah terbukti, kan ini harus kita buktikan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa HK inverse itu sama dengan K inverse H inverse. Baik, mungkin cukup demikian yang saya sampaikan pada video kali ini terkait kompleks dan subgroup. Kita akan membahas lebih jauh tentang kompleks dan subgroup pada video-video selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.